Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Istiana dari kelas A106. Untuk memenuhi mata kuliah Neurosains pada anak usia dini, saya akan mempresentasikan mengenai hakikat otak, pendidikan, dan gerakan. Nih, kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama itu adalah otak. Otak itu apa? Otak itu adalah organ kompleks yang berfungsi sebagai kendali seluruh sistem saraf pada tubuh manusia. Organ ini menerima informasi melalui panca indera, mengolah data, serta mengirimkan instruksi ke otot dan organ lainnya. Maksudnya, otak ini adalah organ yang paling penting. Karena apa? Karena otak ini adalah pusat kontrol semua kerja tubuh dan pikiran kita. Tanpa adanya otak, tubuh kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa mikir, tidak bisa ngerasain, tidak bisa ketawa, dan lain-lain. Dengan adanya otak, manusia disebut sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Di sini itu otak itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah otak besar atau disebut dengan cerebrum ya. Bagian otak ini adalah bagian yang terbesar yang bertanggung jawab atas fungsi intelektual, memori, dan kontrol gerakan sadar. Yang kedua adalah otak kecil atau disebut cerebellum. Terletak di bagian belakang bawah yang mengatur keseimbangan dan koordinasi gerakan. Adapun bagian otak yang ketiga adalah batang otak atau disebut brainstem, penghubung antara otak dengan sumsum tulang belakang yang mengatur fungsi otomatis tubuh. Nah, pada bagian otak besar ini dibagi lagi nih menjadi 4. Yang pertama, lobus frontal bagian depan yang mengendalikan gerakan, ucapan perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual seperti berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambil keputusan. Itu adalah lobus parietal atau atas ya, otak di atas yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spesial atau pemahaman tentang ukuran bentuk dan arah. Yang ketiga, dalam otak besar ini ada lobus temporal, samping lobus temporal yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan fungsi emosi. Lobus temporal ini juga berperan dalam fungsi berbicara. Yang keempat itu adalah lobus oksipital. Lobus oksipital ini adanya di belakang yang mengendalikan fungsi penglihatan. Hakikat otak itu apa? Hakikat otak itu adalah organ yang diciptakan untuk beradaptasi belajar dari pengalaman dan antara manusia dengan manusia agar bisa bertahan hidup dan berkembang. Dengan adanya otak, manusia ini disebut makhluk yang paling sempurna seperti tadi yang saya bilang ya. Kemudian pendidikan. Pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah proses belajar yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter seseorang agar dapat menjalani dengan baik dan berkontribusi bagi masyarakat. Adapun hakikat pendidikan itu adalah proses penumbuhan potensi fitrah manusia agar secara utuh jasmaninya, rohaninya, akalnya, dan sosial agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi semestanya. Jadi intinya hakikat pendidikan ini adalah membantu anak menjadi anak yang sehat badannya, pintar otaknya, baik hatinya, dan berguna bagi orang lain. Yang ketiga itu adalah gerakan. Gerakan itu apa sih? Gerakan itu adalah gerakan merupakan kumpulan sederhana yang bertujuan untuk menghubungkan atau menyatukan pikiran dan tubuh. Gerakan-gerakan tertentu diyakini penting untuk perkembangan otak manusia. Hakikat gerakan.
Hakikat gerakan adalah media utama anak untuk membangun otak, memahami konsep, mengelola emosi, dan menyiapkan kesiapan belajar. Karena tubuh dan otak anak adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi intinya gerakan itu penting karena gerakan adalah bahasa pertama anak untuk belajar mengolah emosi, perkembangan anak, dan lain-lain. Hubungan antara otak dan pendidikan anak usia dini. Jadi, hubungan antara otak dan pendidikan adalah hubungan timbal balik. Otak adalah organ biologis yang menjadi wadah belajar, sedangkan pendidikan adalah stimulasi lingkungan yang membentuk, menyambungkan, dan mengoptimalkan kerja otak itu sendiri. Jadi hubungan otak dan pendidikan ini diibaratkan itu adalah otak itu lahannya, pendidikan itu adalah cara nanamnya atau nyiramnya. Salah tanam, bibit sebagus apapun gak bakal tumbuh. Hubungan antara otak dan pendidikan anak usia dini yang pertama itu adalah pada anak usia dini otak berkembang sangat pesat sehingga saraf-saraf otak anak semakin lama semakin terhubung dan berkembang. Apabila diberi stimulasi yang sesuai, ini perkembangannya itu akan baik begitu. Yang kedua adalah stimulus yang ada didapatkan melalui pendidikan yang akan dilalui oleh anak usia dini. Dan yang ketiga adalah otak merupakan pusat kecerdasan yang berfungsi untuk berpikir, mengontrol emosi, dan aktivitas gerak tubuh. Yang keempat itu adalah otak memiliki peranan yang penting bagi pendidik dan perkembangan anak. Lalu apa saja peran penting otak untuk pendidikan anak usia dini? Peran penting otak terhadap pendidikan anak usia dini adalah yang pertama adalah pertumbuhan otak pada usia dini sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya anak. Yang kedua, otak berperan dalam mempelajari keterampilan baru. Dan yang ketiga, pendekatan perkembangan otak sangat dibutuhkan oleh pendidik dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Yang keempat, otak memengaruhi perbedaan individual, karakteristik anak, kebiasaan, serta kemampuan menerima pembelajaran. Jadi otak ini akan mengolah gitu. Yang kelima itu otak merupakan pusat berpikir dan kecerdasan yang terus berkembang seiring dengan potensi yang dimiliki oleh anak untuk diasah dan dikembangkan. Yang keenam, otak mempunyai fungsi untuk berkomunikasi. Yang ketujuh, otak mempunyai peranan penting dalam perkembangan berpikir, proses berpikir, kognitif, serta bagaimana pendidikan anak usia dini itu terjadi. Begitu. Selanjutnya, hubungan antara otak dan gerakan. Otak adalah pusat pengendali utama yang mengatur hampir semua gerakan tubuh, baik sadar maupun secara tidak sadar. Mulai dari mengangkat tangan, berjalan, sampai berkedip, semua dikendalikan oleh sistem saraf yang terhubung dengan otak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai senam otak. Senam otak itu apa? Senam otak itu adalah salah satu kegiatan yang dapat menstimulasi terutama pada perkembangan kognitif, motorik, sosial, dan emosional anak. Manfaat senam otak ini apa sih? Apa aja manfaatnya begitu? Yang pertama adalah meningkatkan konsentrasi. Yang kedua itu mengurangi stres. Yang ketiga adalah meningkatkan daya ingat. Maka inti dari senam otak adalah memberikan stimulasi pada kegiatan belajar dan efektif dalam mengurangi hambatan belajar serta memudahkan siswa untuk berpikir. Kemudian selanjutnya implementasi dalam pembelajaran. Implementasi kinerja otak dapat dilihat dari pembelajaran motorik. Pembelajaran motorik dengan motor learning merupakan suatu rangkaian asosiasi latihan
atau pengalaman yang dapat mengubah kemampuan gerak ke arah kinerja keterampilan gerak tertentu. Jadi proses belajarnya itu yang mengarah pada dimensi gerak begitu. Itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.